Baik Bapak Ibu, selamat sore semuanya. Saya harap ini masih betah dan masih sabar di sesi terakhir kali ini, yaitu sesi mengenai tumbuhan dan jamur. Setelah seharian kita mendengarkan spesies fauna, kali ini kita akan berbicara mengenai tumbuhan dan jamur. Kali ini kita kedatangan dua narasumber. Dari pertama yaitu Bapak Ivan Permana Putra, PhD. Dia merupakan seorang ahli jamur dan juga seorang dosen dari IPB University. Pak Ivan ini berasal S1 S2-nya dari IPB, S3-nya dari Jepang, dari Toronto University. Beliau aktif di berbagai jurnal seperti itu, dan juga aktif di organisasi profesi. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada Pak Ivan, mangga. Oh, bentar ya, saya panggil dulu Pak Arif. Yang kedua, narasumber yang kedua adalah Kang Arif Hamidi MSc. Beliau dari Forum Pohon Langka Indonesia. S1 S2 beliau dari Biologi ITB. Beliau aktif di berbagai organisasi mengenai tumbuhan, terutama pohon, sejak tahun 2013 sampai sekarang. Beliau juga aktif di Indonesia Plant Red List Species Authority, dan juga beliau aktif di Indonesia Plant Species Commission. Kepada Kang Arif, silahkan, dipersilahkan. Baik, mungkin di sini kali ini Pak Ivan akan paparan sedikit mengenai jamur di Indonesia, bagaimana kondisinya dan juga tantangan, dan juga sedikit konservasi, dari sisi konservasinya mungkin seperti itu ya. Mangga Pak Ivan untuk. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin berdiri ya, moderator, karena ini sore terakhir, waktunya agak mundur, beban berat di kami. Jadi saya izin sambil ke peserta ya, audiens. Oke. Misi saya simple. Satu, saya ingin teman-teman di sini, Bapak Ibu, adik-adik semua, membantu kami untuk mengedukasi orang-orang bahwa jamur bukan tumbuhan. Dia adalah kingdom yang berbeda. Karena masih banyak yang mengira jamur adalah tumbuhan. Yang kedua, nanti akan saya ceritakan ke Bapak Ibu semua, adik-adik, bahwa kalau tadi kita berbicara mengenai dugong, capung, dan lain sebagainya, di jamur yang perlu dikonservasi bukan cuma jamurnya, penelitinya juga. Karena orang yang bekerja dengan jamur sangat sedikit di Indonesia. Kita punya perhimpunan mikologi Indonesia itu sangat sedikit. Jadi masih butuh sumber daya seperti itu. Oke? Jadi kalau back ke awal, kembali. Nah, kalau Bapak Ibu adik-adik teman-teman semua lihat, mungkin beberapa di antara teman-teman semua ada yang belum pernah melihat beberapa jamur di depan. Jamur-jamur ini nanti akan saya ceritakan, ada jamur langka, jamur mahal, jamur beracun, bahkan beberapa jamur yang potensial di obat-obatan seperti itu. Yang pojok kanan atas yang warnanya agak toska gitu ya, seperti karang, kayak mirip koral, bukan koral, itu jamur. Itu lagi in review gitu ya, itu new record untuk Indonesia. Nama jamurnya Phaeoclavulina. Senocephala seperti itu. Ini catatan baru seperti itu. Kemudian jamur-jamur yang lain mungkin kalau tempe, tape, Bapak Ibu sudah tahu semua ya. Kalau yang lain-lain mungkin ada beberapa yang belum pernah lihat. Jamur bintang bumi, Cookheina, jamur cumi-cumi dan lain sebagainya seperti itu. Oke. Jadi saya bekerja di bidang taksonomi karena saya taksonomi seperti itu, tapi juga tidak bisa hanya di keragaman. Nah, kita tahu di Indonesia akan dituntut ujung-ujungnya adalah buat apa? Produknya apa seperti itu. Oke, next. Nah, ini hal penting yang ingin saya sampaikan. Adik-adik, saya bilang adik-adik ya. Ya, saya udah tua. Oke. Coba sebutin satu nama jamur atau tiga deh. Tahu nggak? Boleh nama Latin, nama lokal atau apapun. Bisa kasih jawaban nama jamur yang kamu tahu? Silakan.
Jamur merang. Terima kasih Pak. Terima kasih. Yang lain? Jamur kancing. Oke. Saya pergi ke Sumatera, Jawa, Papua, Kalimantan, Sulawesi. Jawabannya memang mainstream semua. Merang, kancing, tiram, paling sirake, enoki gitu ya. Tapi di luar sana masih banyak lagi jamur-jamur yang mungkin kita belum ketahui atau mungkin belum didata. Memang jamur itu siklus hidupnya singkat. Jadi peluang dia punah. Tapi beberapa jamur itu obligat terhadap tanaman. Jadi sebenarnya yang bikin jamur punah itu tanamannya. Karena tanamannya punah seperti itu. Karena makanya relate antara jamur dan tanaman hari ini seperti itu. Oke? Nah, gini. Teman-teman semua, Bapak Ibu, mungkin ada pejabat di sini seperti itu, peneliti, adik-adik. Mungkin kita pernah tanpa sadar atau jangan sadar, termasuk saya gitu ya, kita sering bangga. Indonesia adalah negara mega biodiversitas, betul? Apakah di jamur seperti itu? Makanya tadi di judul saya tulis, apakah benar seperti itu? Kenapa? Karena sampai tahun 2017, menurut data LIPI, sekarang mungkin ya, data jamur di Indonesia sampai tahun 2017 itu hanya ada 2.273 jenis makro-mikro. Tahun 2001 di dunia itu ada 5 juta. 2011 naik 8 juta, 2018 11 juta. Kalau kita bagi 2000 ke 11 juta deh, itu 0,000000000000045 ujungnya seperti itu. Jadi di mana mega biodiversitasnya? Itu PR untuk kita semua. Apakah emang nggak punya keragaman? Belum tentu. Karena keragamannya belum dirapihkan. Makanya kenapa concern kami adalah mencatat keragaman. Kenapa? Karena apapun sifatnya bioprospeksi, bioteknologi, bioaplikasi, kalau biodiversitasnya nggak ada, tidak akan berjalan secara optimal. Seperti itu. Oke? Nah, jamur bisa ditemukan di mana? Nggak usah jauh-jauh. Oke, taman nasional banyak. Tapi di sekitar kita, di dekat rumah, di taman kota, bahkan mungkin di sekitar auditorium ini ada. Karena jamur adalah organisme kosmopolitan, bisa hidup di mana saja, punya daya survive tinggi. Tanah, air, api nggak ya, udara seperti itu. Bahkan di tubuh Anda juga ada ya jamur mikroskopik seperti itu secara normal. Oke, saya mau sedikit back sebentar. Oke, yang tengah ini yang seperti tangkai itu di luar dilaporkan sebagai red list. Kalau Stoma insigne, oke, di IUCN. Di Indonesia datanya nggak ada. Saya dapat kiriman dari Kalimantan itu dimakan. Artinya apa? Sisi positifnya jumlah mereka masih banyak. Oke? Yang kita khawatirkan eksploitasi berlebih. Karena selain jamur ini juga ada jamur-jamur lain seperti jamur suharimau itu eksploitasinya berlebih seperti itu. Nah, makanya kenapa kita perlu edukasi seperti itu. Oke? Kemudian untuk jamur-jamur lain mungkin di atas itu Bapak Ibu pernah belanja ke supermarket shiitake ya. Di Indonesia adakah shiitake? Ada. Itu ditemukan di Jambi. Saya nggak perlu sampling ke Jambi. Kenapa? Karena kami punya komunitas jamur di Indonesia itu isinya macam-macam. Dari mulai anggota DPR gitu ya, guru, peneliti, tukang sapu, semuanya ada. Mereka kami latih untuk sampling. Foto yang bagus, dapat sampelnya, asal bukan di tempat yang dilarang untuk mengambil, dikirimkan ke Bogor seperti itu. Nah, ternyata ada shiitake liar di Jambi. Jadi kita nggak perlu beli bibit dari luar negeri seperti itu. Oke, next. Ya, ini juga sama ya. Mungkin beberapa dari Anda tidak pernah melihat jamur-jamur. Ini jamur seperti itu. Yang di tengah itu dari Kendari, kemudian yang tengah-tengah itu entomopatogen ya. Jadi serangga yang diserang oleh jamur. Mungkin ada yang pernah nonton The Last of Us ya. Konsepnya sama seperti itu. Emang ada dia di alam seperti itu, tapi nggak pindah ke manusia saat ini seperti itu. Oke. Kemudian yang ujung Morsella. Kalau orang pergi ke Amerika, ke Eropa, biasanya oleh-olehnya ini mahal. Di Indonesia ada. Sulawesi, Lombok, Bengkulu. Terakhir kemarin kami temukan di Pengalengan. Nah, sekarang kami lagi coba gimana cara kultivasi. Sekarang yang memimpin kultivasi Morsella Cina sama Israel seperti itu. Oke, next. Ini juga di sekitaran kampus gitu ya. Jadi teman-teman saya itu untuk bekerja jamur mahasiswa. Ya, karena mahasiswa itu
bahkan pernah meminta kelas tambahan khusus di hari Sabtu. Kita pengen belajar jamur. Saya ajak ke lapangan. Ternyata di sekitar kita banyak sekali jamur yang kita nggak pernah lihat. Jamur yang punya kerudung, jamur pengantin ya. Jamur raja pengantin, masa kamu nggak? Oke. Kemudian ada jamur bintang bumi, ada jamur cumi-cumi, jamur merah putih itu. Rusula ya. Ada juga nih jamur yang punya keluarga, lihat. 1, 2, 3, ayah, ibu, anak. Ya, how sweet, seperti itu. Jadi banyak yang kita bisa pelajari kalau kita lihat di alam. Dan mereka adalah agen-agen dekomposer dan juga punya aktivitas bioprospeksi yang menjanjikan di masa mendatang. Next. Oke, berikutnya. Nah, ini saya mau cerita sedikit aja, mohon maaf. Ini kisah dari suku Dayak Manyan. Jadi ada suku Dayak Manyan, dia diiming-imingi uang 7 juta rupiah untuk mengirim jamur ini ke Swedia. Saya sebut namanya nggak apa, ke Swedia. Karena mereka butuh herbariumnya, seperti itu. Untungnya si suku Dayak ini, kita kenal di Facebook ya, anak lama ya, pakai Facebook seperti itu. Dia tanya, Pak kalau saya kirim ke luar negeri pakai apa ya? JNE apa JNT gitu ya? Saya bilang, Pak nggak boleh. Kita nggak boleh yang ngirim sampel hidup ke luar negeri. Harus ada MTA segala macam. Dia nggak jadi kirim. Oke, kita cek ternyata jamur ini itu jamur langka mematikan, jamur paling beracun di dunia, Podostroma cornudamae, penyebab nomor 1 kematian di Jepang sama Korea untuk orang yang makan jamur, karena jamur ini mirip dengan lingzi ketika masih kecil seperti itu. Orang kalau makan jamur ini kepalanya mengelupas, rambutnya rontok, mati. Oke, di Indonesia orang nggak tahu ini beracun, tapi ternyata ada di Kalimantan. Pak Ivan mungkin. Oke, terima kasih. Oke, ya ini jamur Podostroma cornudamae. Kemudian karena saya itu kalau nulis biasanya pakai bahasa Inggris, diprotes sama teman-teman ya di lapangan, sama followers gitu ya. Tolong dong nulisnya jangan bahasa Inggris gitu ya, pakai bahasa Indonesia. Oke, kita tuliskan di media massa. Oke, di media sosial. Contoh di Kumparan seperti itu. Ternyata direplikasi beberapa kali dan ya. Kalau Anda cek jamur ekor Naruto gitu ya, mohon maafnya namanya nama lokal suka-suka kami seperti itu, karena aturan yang nggak ada, kecuali nama Latin, kami pengen orang aware ada jamur ini di Indonesia. Karena pertama kali ditemukan di Bogor dan 100 tahun kemudian baru ditemukan lagi. Next. Ini jamur liar gini Bapak Ibu, pesan dari slide ini adalah, kalau kita tahu ada jamur liar edible di sekitar kita, harusnya tidak ada kelaparan. Karena banyak plasma nufah yang bisa kita manfaatkan di sekitar kita. Termasuk jamur. Cuman gini, ada jamur-jamur beracun. Sehingga tadi kita harus punya ilmunya, pengalamannya, sharingnya, diseminasinya, dan seterusnya. Ini contoh jamur yang diperjualbelikan di Bangka Belitung, di Sumatera, di Jawa, di Kalimantan, seperti itu. Next. Ini jamur paling mahal di Indonesia saat ini, paling mahal. Basahnya itu 300 sampai 400 ribu per kilo. Keringnya 1 juta per kilo. Kalau lagi nggak musim 4 juta per kilo, namanya jamur pelawan, Hemioporus sp. Orang sudah coba budidaya dari tahun 2011 sampai sekarang belum bisa. Kita coba sekarang pendekatan dari sisi etnobotani, etnomikologi. Karena kita pengen tahu dari sudut pandang warga lokal bagaimana mereka menjaga hutan supaya jamur ini ada seperti itu. Dalam proses. Next. Sekali lagi ya Bu Moderator. Next. Oke, ini orang-orang lokal yang bekerja bersama saya, sedikit di antara mereka. Next. Kita coba bikin buku. Karena saat ini banyak sekali informasi dari orang-orang yang, mohon maaf, senior, tua gitu ya. Ketika mereka meninggal, informasinya nggak sampai ke anak zaman sekarang, ke saya, ke Gen Z, dan seterusnya. Nah, sayang, ada dulu informasi ini bisa dimakan, ini nggak hilang. Anak sekarang nggak tahu. Kita coba rangkum dari komunitas kami seperti itu, kami rangkum, kami bikin buku. Next. Kami buatkan evidence, bukti ya. Karena di Indonesia itu permasalahan utama publikasi jamur adalah datanya kurang kuat. Hanya bilang jamur nggak ada fotonya, nggak ada deskripsinya. Jadi kalau kata anak sekarang, no pic sama dengan hoax gitu ya. Emang kita nggak bisa justifikasi kalau nggak ada buktinya seperti itu. Jadi kalau cuma bilang ada jamur A di Bogor, jamur A di Surabaya, nggak bisa. Orang di luar nggak percaya, mana buktinya seperti itu. Oke, next. Ya ini pemanis saja, sepertinya memang kita makan apapun nggak bisa jauh dari mie ya. Ini contoh di Kalimantan Barat orang makan jamur pakai mie seperti itu. Next, ini jamur liar. Oke, ini harusnya jadi spesies baru asal Indonesia. Cuman kami telat 3 bulan.
dari teman-teman peneliti yang sama di Cina. Mereka publish duluan. Jadi kami ketinggalan seperti itu. Jadi harus banyak yang ngebantu seperti itu. Nah uniknya jamur ini di Cina nggak dimakan, di kita dimakan. Sehingga mereka mau berkunjung, mau belajar juga seperti itu. Ini dari Kalimantan. Lagi-lagi saya dibantu oleh suku Dayak seperti itu. Next. Oke, next. Ini ada orang hiking menemukan jamur, dikiranya jamur tiram. Ternyata bukan tiram, dia keracunan. Tim kami pergi ke sini, ambil sampelnya. Ternyata bukan jamur tiram, Ompalatus nidiformis, mirip jamur tiram, false jamur tiram. Bikin keracunan. Ternyata ini biasanya adanya di Australia. Kok bisa ada di... Nah, itu dia misterinya. Kita laporkan sebagai new record. Seperti itu. Next. Oke. Ya, ini juga tadi Shiitake. Next. Ini beberapa. Oke, ini terakhir slide-nya kami kemarin survei ke Kendari di Sulawesi, daerah Woles, itu banyak sekali jamur-jamur unik yang menunggu kita, menunggu Anda, menunggu saya untuk diteliti. Jadi mereka memanggil, ayo datang, teliti kami seperti itu. Karena tadi jamur adalah salah satu organisme yang paling aneh gitu ya, undescribed, dia bukan hewan, bukan tumbuhan, dan ya ilmunya sangat lambat seperti itu. Oke, next kalau ada pertanyaan atau pengen lihat ini profil ResearchGate saya, ada 98 tulisan free, silakan di-download untuk dibaca, atau kalau ada yang ingin ditanyakan silakan berkunjung ke IPB. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ivan atas sharing sessionnya ya. Banyak sekali informasi yang kita peroleh sore ini, di mana kita masih kekurangan data keragaman jamur yang belum terekod dengan baik ya. Kemudian ternyata jamur juga menunjang ketahanan pangan, di mana banyak sekali jamur edible, tapi kita harus hati-hati karena banyaknya jamur yang beracun. Selain itu juga ternyata jamur juga bisa membuka peluang yang sangat besar ya, ya adik-adik di sini. Tidak usah khawatir. Ada quote yang menarik tadi, bagaimana menjaga hutan agar mereka tetap ada. Terima kasih. Baik, kita lanjut ke sesi berikutnya yaitu dari Kang Arif. Mangga Kang Arif. Waktunya hanya 7 menit, punten. Siap. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu sekalian, mohon izin saya bicara di depan ini. Saya akan coba singkat aja biar ada waktu diskusi juga Teh ya. Tapi pertama kali mohon pengenal ini mengenai FPLI atau Perempuan Langka Indonesia. Kami adalah wadah atau perkumpulan di mana isinya ada praktisi, para pakar, institusi pemerintah juga, dan banyak volunteer lainnya juga. Yang punya perhatian atau kepedulian terhadap kekhawatiran hilangnya spesies-spesies pohon langka tercemar di Indonesia. Oke, next. Ya lanjut aja. Ya next aja. Boleh berdiri Kang Arif. Ya. Boleh berdiri. Berikutnya, oh ini visi misi ya bisa intinya sih untuk menjaga agar pohonnya nggak punah gitu. Next. Nah, kita FPLI berdiri tahun 2017 karena ada kekhawatiran terkait dengan spesies-spesies yang sudah banyak sekali mendekati kepunahan gitu ya. Maka 2017 para peneliti ini mencoba untuk mencari prioritas spesies mana aja yang perlu dilindungi duluan gitu. Seperti itu. Makanya pada waktu itu FPLI juga mendevelop atau membangun sebuah metode penapisan dan priorisasi, dan ditentukanlah 12 spesies prioritas untuk dilestarikan atau konservasi menurut para ahli waktu itu. Ada 3 kategori di sini, prioritas 1 kritikal atau perlu segera betul-betul diselamatkan, prioritas 2 urgent, dan 3 needs conservation. Di sini mungkin saya sedikit menjelaskan yang top priority yang 4, semuanya endemik, sangat terbatas, populasinya kecil di bawah mungkin individu dewasanya di bawah 150 individu. Dan pemayanan masih terus berlangsung, jadi betul-betul mendekati kepunahan sehingga kita mencoba untuk menempatkan ini di 4 prioritas utama. Jadi 12 ini sebetulnya bukan spesies yang betul-betul ini aja yang kita urus, tapi banyak spesies lainnya. Namun pada waktu itu karena keterbatasan juga informasi yang dikumpulkan oleh para peneliti sehingga 12 ini yang coba didorong duluan gitu. Next. Nah, kita juga selain menentukan 12 spesies, kita juga
membuat strategi pelestariannya untuk 12 spesies ini. Berikutnya, ini juga para ahli juga yang menyusunnya melalui berbagai FGD, diskusi, dan sehingga ada 4 strategi. Nah, namun yang ini coba saya sampaikan di sini adalah lebih kepada status keterancaman pohon saat ini gitu ya. 12 spesies tadi itu dirancang ditentukan pada tahun 2017. Namun dan setelah itu kita mencoba mencari tahu lagi sebenarnya berapa banyak sih spesies yang hampir punah di negara kita gitu kan. Makanya banyak penelitian-penelitian atau kita coba kita lagi spesies terancam punah itu ada berapa banyak sebenarnya di Indonesia. Nah, tahun 2024 sampai sekarang ini dari data Kehati Indonesia, pohon itu ada ya 24.000 sekian spesies di Indonesia. Sampai tahun 2024 ini baru 5.229 yang sudah diakses status keterancamannya oleh IUCN global ya. Dan juga dari 5.000 ini yang terakses terancam punah yaitu vulnerable, endangered, critical endangered, dan extinct in the wild itu 1.200-an tumbuhan. Nah yang pohon itu ada 1.000-an. Jadi ada 1.000-an spesies pohon yang hampir punah sebetulnya. Dari 1.000 ini kita coba yang CR ada 160 yang hampir punah. Ketika itu kan setingkat dengan ya harimau Sumatera, gajah Sumatera ya. Jadi se-urgent itu. Nah ini ada 160 yang dan satu punah di alam. Ini Mangifera casturi sudah di alam. Jadi hanya tinggal ada di kebun-kebun masyarakat. Di hutannya sudah nggak ada lagi. Nah kemudian berikutnya kita coba mencari lagi, ternyata ada spesies yang dalam notes di IUCN itu ada possibly extinct, diduga punah. Ini biasanya asesornya saat mengakses tumbuhan itu dia nggak menemukan kembali spesies sendiri, dia hanya mengakses dari koleksi herbarium atau yang terakhir ditemukan kapan gitu. Nah ada 29 plus 1 spesies, sebenarnya 29 spesies yang ada di IUCN yang dengan notes possibly extinct. Ini sebagian besar atau semuanya endemik dan hampir lebih dari 50 tahun nggak pernah dilihat lagi. Jadi ini PR kita semua sebetulnya, ini banyak yang tidak ya kita ya kelewatan juga gitu, maksudnya nggak terperhatikan mungkin di kata kita. Satu contohnya bisa kembali sebelumnya. Nah, Saurauia bogoriensis ini di Bogor, di Ciapus. Terakhir ditemukan 1975. Setelah itu nggak ada catatan kembali. Tim dari BRIN Kebun Raya Bogor itu tahun 2020 kemarin mereka mencoba discovery masih ada nggak sih spesiesnya dan nggak ketemu di Bogor di daerah Gunung Salak. Nggak tahu sekarang masih ada atau enggak gitu, tapi semoga masih ada dan kita besar harapan semoga masih ada dan masih bisa untuk diselamatkan. Masih banyak spesies lainnya juga selain 30 ini, karena ini yang udah ada ketahuan informasinya, yang belum masih banyak lagi. Baik, berikutnya. Nah, jadi permasalahan pohon, begitu banyak juga spesies yang perlu kita urus, yang perlu kita perhatikan juga. Nah, apa yang sudah kita lakukan, ya kita mencoba untuk asesmen pohon-pohon yang langka tadi, termasuk diantaranya yang 4 prioritas kami, itu sudah kami ada baseline informasinya. 3 ada monitornya yang masih dalam pengupayaan juga, dan juga ya beberapa discovery ini yang sebelumnya dianggap possibly extinct juga, Casin cordersi, Diasia pogerensis, 2 spesies yang awalnya possibly extinct dan kita coba eksplorasi dan alhamdulillah masih ketemu di puger, endemik puger. Tahun ini kita akan coba untuk mencoba mencari 5 cryptocarya endemik Gunung Anggi. Ya, akan kita coba lagi, semoga ketemu di sana. Dan juga terus berlalu banyak untuk diskusi terpupuan FGD untuk merancang strategi konservasi di sekitar habitat di mana spesies berada. Kita biasanya mengajak para pemangku kepentingan setempat, kampus-kampus, komunitas pemuda di sana untuk sama-sama seminimalnya tahu dulu awareness, tahu ada pohon langka di situ atau endemik, terus kemudian kita dorong strateginya seperti apa, dan harapannya sih emang ada komitmen untuk kolaborasi gitu ke depannya. Namun kadang ada yang memang alhamdulillah tetap lanjutkan, ada yang memang masih ya
mencari tahu dulu seperti apa, sejauh mana kontribusi manfaat dari konservasi itu sendiri. Ya, ini yang belum dan masih PR juga sih ke depannya, pencarian lebih lanjut mengenai spesies-spesies yang hampir punah, terus penilaian spesies endemik. Ya, saat ini kita sudah melakukan untuk Pulau Jawa endemik, ada 600-an spesies tumbuhan pohon Jawa yang endemik, 150 diantaranya adalah pohon, jadi 150 pohon endemik Jawa. Sedang diakses IUCN status globalnya, semoga tahun ini bisa rampung. Izin dan Kang berikutnya Arif, bisa, oh iya dikit lagi. percepat. Berikutnya di region lainnya. Nah ini paling yang perlu dikembangkan bersama, jadi kita perlu banyak pihak yang lebih terlibat lagi, baik pemerintah, masyarakat maupun swasta juga. Jadi tumbuhan kan ada di mana-mana ya, habitatnya bisa aja di dalam konsesi atau di dalam hutan belakang kampung masyarakat atau di dalam kawasan. Jadi ya perlu banyak inisiatif dari banyak pihak juga begitu. Ya kurang lebih itu aja lah. Baik, dari saya demikian, mangga. Baik, terima kasih Kang Arif untuk waktunya. Kita berikan aplaus. Baik, terima kasih. Baik Bapak Ibu, sebelum kita lanjut, mungkin ada yang mau ditanyakan atau ada hal-hal yang akan dikonfirmasi, silahkan. Hanya untuk mungkin hanya satu pertanyaan. Mangga silahkan, ada tidak? Mangga silahkan Mbak. Halo, nama saya Rati. Mau tanya untuk yang jamur, Mas Ivan. Saya kan bukan nggak ngerti tentang jamur ya. Saya orang marine gitu, marine conservation. Tapi kadang tertarik sama jamur, kayak ada berapa sih? Ada berapa spesies jamur edible di Indonesia tuh, kayak apakah kira-kira tuh semuanya udah terdata atau sebetulnya seberapa persen sih yang sudah tereksplorasi di Indonesia? Terus kayak ada komunitasnya nggak sih, kayak jamur kalau misalnya di burung kan ada birdwatch community, kalau jamur tuh ada komunitasnya nggak sih? Ya, baik, terima kasih. Jadi tahun 2012 itu sudah ada yang merekap data seluruh dunia, ada sekitar 2.000 sampai 5.000 di seluruh dunia. Nah, unfortunately di Indonesia itu belum ada. Tapi kalau Bapak Ibu ada yang pernah pegang buku oleh Bisema yang nulis tahun 60 something, saya lupa 63 atau 6 berapa, itu ada list tumbuhan yang bisa dimakan di Indonesia. Jamur masuk ke situ. Karena memang kita sejak lama jamur itu ditaruh di tumbuhan seperti itu. Bahkan sampai sekarang kita masih menyebut lichen sebagai lumut kerak. Padahal nggak ada lumut di lichen seperti itu. Nah, jadi untuk di Indonesia kondisinya memang belum ada. Kita coba sedang rapikan, karena kita nggak bisa bikin checklist ya, mungkin harus kerjasama dengan teman-teman dari Herbarium dan juga dari BRIN. Kemarin kami berinisiatif membuat checklist tapi bukan nama Latin, tapi nama lokal. Checklist nama lokal, Bapak Ibu bisa download di PDF di Google ya, checklist nama lokal jamur-jamur di Indonesia. Nah, di antaranya ada kami data sekitar 170 nama lokal jamur yang bisa dimakan seperti itu. Tapi itu juga perlu dikonfirmasi lebih lanjut karena tadi kita terbatas di data, dan karena Indonesia sangat luas, kita terbatas juga di sumber daya seperti itu. Nah, untuk komunitas, jadi secara formal kami punya Perhimpunan Mikologi Indonesia, memang ada isinya adalah akademisi dan peneliti, tapi untuk warga umum tadi saya sebutkan, kita masih aktif di Facebook seperti itu. Belum legal, tapi anggotanya sudah 120.000 dari tahun 2015 seperti itu, dan tiap hari itu ada aja jamur yang dibahas, diskusi, dan itu membantu kami seperti itu. Jadi bisa dikatakan sebagai kayak citizen science seperti itu ya. Jadi itu membantu kami untuk merekap, oh ada data jamur ini di Jambi, di mana, sehingga ketika ada dana penelitian kami berkunjung ke sana seperti itu. Nah, mungkin nanti kita bisa berkolaborasi lebih lanjut, karena tadi saya katakan jamur dan tumbuhan itu sohib seperti itu. Ya, dari zaman evolusinya pas tumbuhan naik ke darat itu jamur ikut sebagai partner mutualistik. Sampai sekarang seperti itu, ada mycorrhiza, enofit dan seterusnya. Sehingga memang harus bareng-bareng, karena kita juga penasaran nih, jamur ini dia itu suka tumbuhan apa sih?
ada preferensi tertentu nggak seperti itu. Jadi untuk upaya konservasinya kita akan jauh lebih mudah seperti itu. Mungkin nanti kita bisa bekerja ya dengan Ibu juga seperti itu dan rekan-rekan dari BRIN lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Pak Ivan. Demikian Mbak atas jawaban dari pertanyaan tadi. Baik, sebelum ditutup ada pertanyaan yang sebenarnya ini menggelitik di saya untuk kedua narasumber. Zaman sekarang kan teknologi itu berkembang sangat pesat ya. Banyak inovasi-inovasi yang tentu saja kita gunakan untuk menyelamatkan dari kehati ini. Nah, kira-kira nih, ini kan kalau generasi zaman sekarang itu tidak bisa lepas dari namanya teknologi gitu ya. Apakah handphone atau komputer atau apapun ya. Kira-kira sejauh apa teknologi tersebut digunakan di dalam pelestarian dari pohon ataupun jamur ini, dan juga teknologinya sudah sampai sejauh mana gitu. Mungkin itu pertanyaan saya untuk kedua narasumber. Mangga silakan, siapa dulu? Kang Irfan dulu. Oh, Kang Arif dulu, mangga. Oke Teh, terima kasih banyak. Teknologi kalau untuk konservasi pohon gitu ya, mungkin yang udah pernah ada itu ada semacam Google Lens atau apps itu untuk identifikasi jenis. Tapi ini masih ada kekurangan karena database untuk pohon yang di hutan terutama, hutan Indonesia terutama, itu masih kurang, sehingga untuk dikenali menggunakan apps itu masih errornya masih tinggi. Nah itu perlu banyak database yang dimasukkan ke situ sehingga bisa lebih akurat untuk mengenali. Ini masih banyak pengembangan juga, maksudnya kayaknya ada beberapa pengembang aplikasi yang memang juga mencoba untuk bisa mengenali spesies gitu kan, karena ya untuk pohon mungkin di semua taksa lah ya, yang langka itu bukan cuman pohonnya atau spesiesnya, tapi orangnya juga lebih langka dari spesiesnya gitu. Jadi untuk mengenal jenis pohon itu sudah sangat sulit sekarang saat ini, jadi perlu ada apps atau alat bantu lah untuk bisa mengenal lebih akurat, dan itu masih perlu dikembangkan lebih jauh lagi. Ini akan sangat membantu kalau bisa ya pada saat nanti misalkan ada monitoring hutan oleh para kepentingan gitu kan, bisa akurat untuk mengenali pohon yang langka dan terancam tadi, karena banyak sekali spesies yang terancam ini juga mirip-mirip bentuknya gitu Mbak. Itu. Baik, terima kasih Kang Arif. Gimana Pak Ivan? Cek. Kalau di jamur memang saat ini peran teknologi itu sangat-sangat membantu kami untuk mengidentifikasi keberadaan jamur A, B, C di tempat tertentu. Karena tadi kami tidak bisa menjangkau semuanya. Tapi sekali lagi, mungkin ada yang suka nonton Spider-Man. Uncle-nya pernah berkata kan, with good powers comes with responsibility. Ya kan? Jadi, teknologi itu bisa jadi baik, bisa jadi buruk. Buruknya di hoax-nya seperti itu. Nah, tapi kalau kita manfaatkan dengan baik, itu sangat-sangat membantu kita. Ide untuk membuat tadi aplikasi seperti Google Lens itu sudah ada. Masalahnya adalah di jamur itu ada istilahnya plastisitas morfologi. Jadi kita nggak bisa jamur secara morfologi karena mirip, sehingga kita butuh molekuler seperti itu. Tapi tidak semuanya juga harus molekuler. Jadi urutannya morfologi dulu, mentok, nggak bisa bedain, baru lari ke molekuler seperti itu. Nah, ini kita coba benahi dulu pangkalan datanya. Karena 5 tahun ke depan ketika sudah rapi, baru kita bisa ngomong bioprospeksi. Karena kita khawatir jangan sampai kita tidak tahu ada jamur ini, dia keburu punah seperti itu. Mungkin sama di tumbuhan ya Pak ya? Ya mungkin seperti itu Ibu, terima kasih. Jadi intinya teknologi ini sangat membantu ya, baik untuk pohon ataupun jamur di dalam mengidentifikasi, kurang lebih seperti itu ya. Karena kalau kita lagi ke lapangan ataupun di mana saja kita ngelihat pohon, kadang kita semuanya kok tampak sama ya, hijau gitu. Ataupun kalau jamur, oh ini bisa dimakan atau tidak gitu, kurang lebih. Baik, terima kasih banyak kedua narasumber ini hari ini di dalam acara hari ini. Terima kasih banyak Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan kepada kami. Saya dari moderator mungkin cukup sampai di sini. Pak Ivan dan Kang Arif, terima kasih banyak. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.